Kali ini saya di lokasi Blitar. Posisi jalan licin karena habis hujan. Untuk bisa masuk lokasi mengambil pasir, diberikan balok-balok kayu supaya ban tidak selip. Agar bisa melewati jalan yang licin berlumpur, diberikan balok-balok kayu untuk sebagai tumpuan ban supaya tidak terperosok. Nah, inilah wajah-wajah para penambang pasir di Blitar. Walau agak hitam tapi ada sedikit manisnya. Nah, inilah jenis pasirnya, lembut untuk plester atau bahasa beketnya itu ngelepo. Ya, ini keringkatnya sak jagung-jagung ya. Lah wi gendon. Ngentek-ngenteki barang-barang. Lah ini tengkak. Nah, ini ngeteng angel kek ora ngono ora bener jika ora kena. Kadang direwangi tiba-tiba barang kok. Barang oke. HP-mu iki. Inilah tambang pasir liar. Jadi tambang pasir ini ilegal. Meski begitu menggunakan alat sederhana guys, seperti sekrop. Nah, inilah bentuk sekrop di tanah Jawa itu. Inilah alat yang agak modern. Jenis apa ini? Jenenge kereta Jawa. Ini namanya kereta. Nah, inilah salah satu media juga untuk mencari pasir di tambang pasir tradisional. Ada ketela pohon kopi untuk mengganjal perut. Dan inilah ketela tanah atau ketela pohon goreng. Sangat sederhana tapi baik untuk kendaraan untuk menuju lokasi tambang pasir. Para pekerja pencari pasir. Nah, ini nampak baru guys dan modern. Dan dengar-dengar ini juga masih utang. Bila. Nah, inilah supaya Pak Jokowi juga mendengar jerit tangis para penambang pasir. Meski baru kendaraan ini masih angsuran. Jadi semoga nanti dapat subsidi para penambang pasir
tradisional. Dan kendaraannya juga masih utang guys ini. Ini 6.700.000 per bulan. Nah, inilah perjuangan para mereka-mereka yang bergelut di bidang tambang pasir tradisional untuk membantu negara dalam membangun infrastruktur bangsa. Semoga eksekutif legislatif mendengar, melihat, bahkan merasakan betapa besar perjuangan mereka dalam ikut mensukseskan pembangunan. Intinya jalan, rumah, gedung DPR itu tidak berdiri kalau tidak ada mereka. Jadi tidak berlebihan kalau inilah pahlawan pembangunan. Saya pahlawan kesiangan. Kesiangan. Ya, inilah. Jangan lupakan jasa mereka. Inilah pejuang pasir. Jalan, jembatan, gedung DPR itu tidak bisa berdiri. Uang itu tidak ditata, tidak bisa jadi jalan, tidak bisa jadi gedung kalau tidak ada pasir. Semoga ini menjadi perhatian para penguasa negeri ini. Jadilah inilah sebenarnya pejuang pembangunan kita. Sing ngomong ki Rawi. Inilah proses menaikkan pasir ke dalam sebuah truk dam dengan menggunakan alat-alat sederhana. Katut telu tak. Dulu rasa orang wong telu tak iki lho, wong ngedang-dang baca meneh ngono. Senang iki mong ya. Bentuk scrub kayak gini ya toh. Dan inilah cangkul atau bahasa Jawa itu pacul. Ini salah satu alat untuk menggali pasir. Dan kalau mencari pasir itu harus kaki dua, tangan dua guys. Jadi kalau kaki satu, tangan satu tidak bisa. Nah, Dan ini saya besar sekali. nah ini bosnya ini dicekel di dewe iki. Nah inilah generasi penerus. Ya patut ya. Ale, Pancasila le, Sang. Nah. Tapi tetap bisa ditolerir karena masih menggunakan cara-cara tradisional manual yang tidak merusak lingkungan atau ramah lingkungan. Jadi sebenarnya izin untuk tambang itu sebenarnya memang pemerintah sudah tidak menurunkan, jadi tidak ada izin secara resmi karena pemerintah sendiri tidak mengeluarkan izin resmi untuk suatu penambangan. Karena kalau diberikan izin secara resmi nanti stabilitas atau keseimbangan alam itu kurang. Jadi memang pemerintah sudah tidak menurunkan izin galian C. Yang ada adalah tambang-tambang tradisional
pakai sekrop, pacul, ganco, perahu. Itu karena untuk mengantisipasi rusaknya lingkungan. Jadi inilah salah satu contoh tambang pasir tradisional manual di daerah Blitar. Jadi di Indonesia itu lucu guys. Di sisi lain pemerintah itu tidak menurunkan izin penambangan khususnya material bangunan atau pasir, tapi kenyataannya pemerintah itu butuh pasir. Jadi ini lucu. Di sisi lain pemerintah melarang, di sisi lain pemerintah tidak lepas dari kebutuhan material bangunan seperti pasir, batu, dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang sangat aneh, lucu. Jadi orang-orang seperti inilah sebenarnya orang-orang yang memang punya andil besar dalam proses pembangunan infrastruktur bangsa. Tapi mengapa pada saat-saat tertentu orang-orang seperti ini juga diburu, ditangkap, diintimidasi karena melanggar hukum. Jadi ini adalah potret buruk bangsa Indonesia dalam urusan pengadaan material bangunan seperti pasir, koral, batu, dan lain sebagainya. Semoga pemerintah ataupun yang menguasai eksekutif, legislatif saat ini mendengar jeritan para penambang pasir yang sering dianiaya, diburu, diintimidasi, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Wahai para eksekutif, wahai para anggota dewan, jadi, keringat mereka adalah suatu narasi-narasi yang mengisyaratkan kepada perjuangan mereka dalam menggais rezeki di tambang pasir. Nah, ini bosnya ini bosnya. Ampreh gagale. Ini bosnya ini. Jadi kalau secara izin tambang pasir secara resmi itu pemerintah sudah tidak menurunkan, tapi mengapa kok masih terjadi penambangan pasir di sana sini, baik tradisional, manual maupun menggunakan alat berat seperti ekskavator, mesin diesel, sedot, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat lucu. Jadi sebenarnya pemerintah itu juga salah mengapa tidak memberikan izin resmi. Karena mengapa? Kalau tidak ada izin resmi yang terjadi adalah premanisme guys. Jadi penambangan ilegal itu dikelola oleh preman-preman daerah tertentu atau lingkungan tertentu. Jadi izin-izin itu cuma izin lingkungan. Dan kalau saya pribadi itu mengamati ini akan terjadi kong kali kong atau permainan yang ujung-ujungnya adalah memperkaya diri sendiri. Karena baik portal-portal maupun yang katanya itu untuk perbaikan jalan itu kebanyakan memang masuk kantong-kantong sendiri, baik oleh aparat maupun oleh preman-preman tertentu. Jadi di Tanah Jawa itu masih banyak galian-galian tanpa izin guys. Yang ada hanya izin lokal, lingkungan, dan lain sebagainya. Seperti aliran Gunung Kelut, seperti daerah Blitar itu Gunung Gedang, Kerise, Belada, itu semua dikelola oleh lingkungan atau izin lokal. Jadi sebenarnya pemerintah itu harus menurunkan izin resmi. Jadi ini ditangani langsung oleh pemerintah. Karena kalau ditangani langsung oleh pemerintah itu pemasukan juga bisa masuk ke APBN. Jadi kalau izin tidak resmi tapi kenyataannya penambangan masih terus berlangsung.
Nah, ini mengakibatkan terjadinya tambang-tambang ini dikelola oleh para preman-preman ataupun para orang-orang yang memang memperkaya diri sendiri. Jadi ini sebenarnya juga kesalahan pemerintah. Pemerintah itu sebenarnya tidak mau tahu ataupun tidak mau disalahkan. Di sisi lain pemerintah membutuhkan pasir, di sisi lain melarang penambangan pasir. Lah ini lucu guys, inilah Indonesia, ada lucunya. Nah, jadi ini semoga menjadi perhatian kita semua. Kalau saya pribadi sebenarnya izin resmi pemerintah itu harus ada, karena untuk mengantisipasi rusaknya lingkungan itu harus ditangani langsung oleh pemerintah, mendapat bimbingan pemerintah agar pemasukan uang-uang yang ditarik dari para penambang pasir itu yang katanya untuk perbaikan jalan, nah, untuk pajak dan lain sebagainya itu bisa masuk ke APBN. Jadi yang terjadi enggak aksi-aksi premanisme. Semoga pemerintah mendengar. Demikian dari saya, Rowindo, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, bagikan, komen. Penayangan video langsung penanggung jawab Rowindo. Yang ada